Pada suatu hari gue ditanya sama temen. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti inilah. Apa sih sepeda yang dari lubuk hati lu yang terdalam tuh lu pengen punya sepeda itu? Dan itu jadi sepeda yang ya bisa dibilang your ultimate bike gitu. Jadi sepeda pamungkas atau sepeda penutup dari sepeda-sepeda lain yang ingin lu miliki. Ya sebenarnya ketika ditanya seperti itu, di dalam kepala gue tuh bersemayam banyak jawaban ya. Ya pengen sepeda ini, pengen sepeda itu, sepeda titanium dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata jawaban gue ketika itu adalah sepeda yang ada di depan gue sekarang ya. Sepeda yang namanya Surly Distraker, dan gue ketika itu ngomong dengan spesifik size 50. Surly Distraker ini keistimewaannya apa sih sampai ya gue pengen punya gitu ya. Ya sebenarnya kalau ditanya keistimewaannya apa, boleh dibilang Surly Distraker ini nyaris nggak ada keistimewaannya. Dibilang enteng juga enggak, dibilang bisa buat kebut-kebutan apalagi gitu ya. Nah, mungkin itu ada di situsnya ya, gue pernah baca atau lihat sekilas ya. Jadi mereka ini membuat sepeda atau Surly ini membuat sepeda secara serius untuk orang-orang yang sepedaannya nggak terlalu serius gitu. Makanya Surly Distraker ini jadi apa ya? Jadi semacam kanvas kosong untuk orang-orang yang suka bereksperimen dengan sepeda dan sepedaannya. Ya. Jadi eksperimennya itu bukan cuma ke sepeda, tapi juga sepedaannya gitu. Makanya kalau lu lihat range-nya Surly Distraker yang bertebaran di muka bumi ini, lu tidak akan melihat ada satu sepeda yang setupnya sama persis gitu. Atau bisa dibilang ya, setiap orang tuh punya racikannya masing-masing, punya apa istilahnya ya resepnya masing-masing lah. Bagaimana dia mau sepeda ini berdiri dan bagaimana dia mau bersepeda atau berkendara dengan sepeda ini. Ya misalnya gue ya ketika itu waktu ditanya oleh teman, ya gue dengan spesifik menjawab gue pengen punya Surly Distraker yang size-nya itu size 50 dan kalau bisa pakai dan akan gue bikin dengan setup non drop bar gitu. Ya jadi waktu itu gue mikirnya begitu, Surly Distraker size 50 yang tidak pakai drop bar. Dan ternyata ya alhamdulillah ada rezekinya lah ya, ada jodohnya yang pasti. Ada jodohnya, ada rezekinya, sehingga akhirnya gue bisa mendapatkan sepeda yang tadinya cuma ada di dalam ranah pikiran gitu. Jadi ya kembali lagi, keistimewaannya Surly Distraker terletak pada kebiasaannya ya. Hal yang biasa, hal yang ya rata-rata air lah, yang ya biasa-biasa aja, tapi karena biasa-biasa itulah sepeda ini istimewa gitu. Ya jadi kira-kira begitulah Surly Distraker. Keistimewaannya terletak pada kebiasaannya. Dan mindset biasa itulah yang kemudian gue tanamkan ke dalam bagaimana gue merakit si Distraker ini gitu ya. Walaupun ya bisa dibilang ada beberapa part yang istimewa, tapi secara fungsi si Distraker ini ya biasa aja. Fungsi yang biasa aja, fungsi yang nggak mentok rata kanan gitu ya. Spek bukan yang spek yang rata kanan lah istilahnya. Spek yang nggak juga menengah ke bawah, nggak juga di tengah-tengah, tapi ya oke lah menurut gue. Ya itu pendapat aja ya. Pendapat gue tentang Surly Distraker. Jadi menurut pendapat gue ya Surly Distraker bukan sepeda yang istimewa amat gitu. Istimewa dalam arti dia punya performa kelas tinggi atau performa yang maksimal lah istilahnya. Tapi ya tadi karena sepeda ini biasa, maka disitulah letak kelebihannya gitu ya. Disitulah letak keistimewaan sebuah Distraker dari Surly. Ya ini ya pendapat aja sih. Kalau ada yang punya pendapat berbeda nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersepeda.